kamu jangan macam-macam lagi, kedua kalinya kamu akan tembak loh, kayak gitu. Terus saya orang kecil takut saya sebagai warga. Ya, takut saya Pak, trauma kalau ada rombongan kayak begitu, nggak ada. Bogor. Buntut dugaan peristiwa pengancaman terhadap karyawan Horizon, ratusan anggota Ormas BPPKB Banten standby di lahan milik Horizon yang terletak di Kampung Gunung Batu 2, RT 01 RW 08 Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Jumat, 1 September 2023, peristiwa berawal salah satu anggota BPPKB Banten yang merupakan karyawan Horizon di lokasi lahan yang diklaim kedua belah pihak didatangi oleh sejumlah oknum pria yang mengaku dari perusahaan PT MPL, Multi Agro Pangan Lestari. Secara arogan diduga melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap sejumlah karyawan Horizon. Menurut keterangan yang diperoleh awak media bahwa peristiwa terjadi hari Kamis, 31 Agustus 2023, sekitar pukul 8 pagi, saat beberapa karyawan Horizon didatangi oleh sejumlah pria berbadan kekar dan dari salah satu mereka membawa senjata laras panjang. Kemudian karyawan Horizon mengaku saat bekerja tiba-tiba didatangi sekitar 10 orang berbadan tegap dan membawa senjata laras panjang, memarahi dan sempat melakukan ancaman kemudian meminta menghentikan pekerjaan. Dalam peristiwa tersebut karyawan Horizon mengalami trauma dan ketakutan sehingga para pekerja langsung membuat laporan ke polisi sektor Sukamakmur. Dan menurut para pekerja di lokasi kejadian, salah satu berbadan tegap melontarkan ancaman dengan kata-kata akan ditembak. Korban Atma yang merupakan anggota BPPKB Banten PAC Sukamakmur itu kemudian meminta kepada pihak aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan masalah ini agar warga yang bekerja di sini nyaman dan aman. Kemarin Pak, saya habis ngebetulin kayu, takut kebakar, maka saya dari gerbang masuk ke lokasi coran. Ada orang TW itu, tahu namanya siapa, ngomongnya begitu Pak, nanya Pak Herman Pak. Oh kata Pak Danton, Pak Herman nggak ada Pak Atma. Kamu jangan macam-macam lagi, kedua kalinya kamu akan tembak loh, katanya gitu. Ini sekitar 10 orang lah pikiran saya. Melakukan pembakaran ini, ngebongkar itu, somil buat gesek kayu Pak. Yaitu kalau orang TW saya jadi beda-beda Pak, ganti baru, ada lagi yang lama gitu. Jadi kurang kenal sekali saya. Artinya Bapak nggak tahu mereka mengintimidasi Bapak itu dasarnya apa ya? Nggak tahu saya Pak. Tiba-tiba Bapak tahu ini udah dibakar aja. Gitu Pak. nyatanya seperti apa Pak? Begini, laras panjang itu. Cuman dipegang doang Pak ya? Pegang doang, dia ngomong begitu Pak sama saya. Aduh saya orang kecil, Pak orang kerja, takut saya sebagai warga kecil gitu saya, tukang kuli lah. Ya terus dimediasi lah supaya dibereskan menurut saya. Jangan sampai takut kedua kalinya begitu lagi orang itu. Ya takut saya Pak. Trauma kalau ada rombongan kayak begitu. Nggak damai dulu apa mediasi dulu, nggak mau. Bingung saya kalau datang geruduk kekerasan, nggak mau saya. Kan ada surat, biar pada garapan ada suratnya Pak. Dia beli dari siapa, Pak Rizon dari siapa, kan gitu maksudnya. Jangan sembarangan hakim sendiri maksud saya. Sementara itu Engel selaku anak dari Horizon pemilik lahan membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya sangat menyayangkan peristiwa tersebut yang mana kejadian itu sangat merugikan dan meresahkan. Menurutnya Engel sudah meminta untuk melakukan mediasi secara baik-baik dan duduk bersama namun mereka menolak. Sambil menodongkan senjata dan membakar beberapa material di tempat pembangunan dan mengancam semua karyawan. Selain pengancaman, kata Engel mereka juga melakukan pembakaran beberapa material. Bangunan sambil berteriak ngaku bahwa lahan yang sedang dibangun adalah milik PT MPL. Kebetulan orang-orang kami lagi ada pembangunan. Yang dimana pembangunan itu sendiri, kebetulan lagi ada Bapak Harisonnya juga. Jadi orang kami lagi membangun, ada beberapa orang yang datang mengaku sebagai PT MPL ya. Jadi mereka mengaku sebagai orang-orang PT MPL dan memberhentikan pekerjaan kami. Dan mereka minta kami tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Nah, kami minta untuk mediasi, ayo kita obrolkan baik-baik dulu, kita ajak duduk bersama, kita ajak ngobrol baik-baik, tapi mereka tidak mau, dan sambil menodongkan senjata, dan juga mereka membakar pembangunan kita, dan mengancam semua karyawan kita di situ. Jadi kalau misalkan karyawan kami masih bekerja, akan diancam untuk dibunuh.
dan juga tetap dibakar semuanya pekerjaan kami. Selain pengancaman, membakar itu yang paling penting. Dan kedua, mereka mengaku-ngaku lahan. Sebenarnya mengaku-ngaku lahan ini bisa mereka buktikan atau enggak, sedangkan kita minta buktinya mereka tidak bisa membuktikan apapun itu. Yang kami khawatirkan kalau mereka melakukan itu di warga sekitar. Kalau untuk keluarga saya sendiri, kebetulan papa saya sekarang jadi sakit, mertua saya ini sakit, dan sekarang karyawan kami juga merasa terancam setiap mau bekerja. Jadi nggak nyaman sama sekali. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh pihak Teteh? Kami udah melakukan pelaporan ke Polres dan juga ke Polsek. Jadi ini bukti laporan kami ke Polres bahwa ada terjadinya pembakaran dan juga pengancaman atas karyawan kami dan pekerjaan kami di sini. Dan ada pengakuan penyerobotan lahan lah di sini. Oke, harapan Teteh kepada penegak hukum tentang hal ini. Harapan saya ke penegak hukum di daerah sini, tolonglah cepat untuk melakukan tindakan-tindakan untuk wilayah kita di sini. Karena kalau ini ancaman premanisme sudah tidak bisa ditolerir. Karena kalau tanah kita masih bisa untuk dibicarakan, tapi kalau urusan soal nyawa sudah tidak bisa dibicarakan. Ya. Senjatanya sendiri itu senjata laras panjang, jadi kami ada foto juga bahwa senjata mereka ini adalah laras panjang, dan itu yang ditodongkan ke karyawan kami. Nah, saya tidak tahu mereka itu sipil, tentara atau Polri, tapi setahu saya memang tidak boleh untuk ditodongkan ke orang. Dan mereka hanya mengaku sebagai karyawan PT MPL. Sebagai nasihat karena sekali di sini klarifikasi tidak ada benang-benang, tapi untuk selanjutnya bagaimana saya serahkan kepada saya juga bisa mau nasihat begini. Ya, data. Betul nggak? Di tempat terpisah saat ditemui awak media di kantornya, pihak PT MPL menyampaikan bahwa terkait kejadian tersebut pihaknya meminta maaf dan berjanji tidak akan ada kejadian tersebut terulang lagi. Jurnalis dari Kabupaten Bogor melaporkan.